Oke, selamat sore Bapak Ibu, salam jumpa kembali bersama saya. Kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan cara instalasi aplikasi SKL Bali Timur dengan menggunakan Sampipi. Baik, kita persiapkan dulu aplikasinya. Nanti silakan untuk aplikasi bisa di-download secara gratis di web resminya aplikasi.balitimurberkarya.net. Ya, nanti saya akan sampaikan linknya di bagian deskripsi. Nah, ini adalah aplikasinya ya. Jadi karena kita akan instalasi pada Sampipi, maka kita harus siapkan juga Sampipi-nya ya, Sampipi dan nanti loadernya, loader IonCube. Karena aplikasi ini akan berjalan normal pada PHP 7.2 dan loadernya menggunakan IonCube. Jadi nanti dapat di-download, dan juga nanti link untuk downloadnya juga sudah kami siapkan dan bisa di-download. Nanti linknya saya sampaikan di bagian deskripsi. Baik, yang langkah pertama kita instalasi dulu Sampipi ya, pastikan sudah punya Sampipi-nya. Ya, nanti silakan di-download dulu. Ya, kalau sudah di-download, klik kanan Run as Administrator. Ya, yes. Ya, kalau keluar perintah ini tinggal oke aja. Kemudian tinggal kita next saja seperti instalasi aplikasi biasa. Next. Nah, di sini kita akan memilih ya fitur-fitur yang disiapkan ya, karena yang kita perlukan itu adalah MySQL, Apache ya. Kalau file silanya kita tidak perlukan, Mercury, Tomcat. Kemudian PHP MyAdmin juga kita perlukan nanti untuk backup data ya, dan import. Nah, jadi minimal ini ya. Oke, tinggal next. Nah, kemudian letaknya defaultnya di C Sampipi. Oke, next. Bahasanya biarkan, next ya. Kalau ini mau diberikan tanda centang juga silakan ya. Oke, next. Lanjut, next ya. Tunggu sampai proses selesai. Oke, jadi instalasinya sudah selesai. Di sini ada perintah, do you want to start the control panel? Jadi kita bisa mengaktifkan dari sini langsung, centang, finish. Ya, maka inilah control panel dari aplikasi Sampipi ya. Jadi ini adalah web server yang kita bisa manfaatkan nanti untuk aplikasi berbasis web ya, salah satunya SKL Bali Timur. Baik ya, kita akan memulai sekarang. Instalasinya sudah selesai. Nah, langkah berikutnya itu adalah kita aktifkan dulu ya, jalankan Apache-nya. Jadi menggunakan ini aplikasi Sampipi-nya, itu pastikan bahwa melalui control panel itu start, untuk start Apache ya. Kemudian MySQL-nya juga di start. Jadi untuk menjalankan MySQL, jadi database-nya nanti menggunakan MySQL. Nah, kita coba jalankan ya. Buka browser ya. Buka browser, kita cek, ketikkan localhost, enter ya. Nanti inilah tampilan awal dari
aplikasi Sampipi kalau kita baru instalasi. Oke, selanjutnya kita akan cek dulu versi PHP dan lain sebagainya ya. Nah, kita cek. Nah, langkahnya ya bisa kita masuk ke drive C ya. Kemudian di sini ada Sampipi, kemudian di sini ada htdocs. Nah, nanti disinilah tempat aplikasi yang kita ingin jalankan. Nah, untuk akses ini bisa juga melalui control panel ya. Jadi ini ada Explorer ya. Nah, ini ya untuk jadi inilah lokasi Sampipi di htdocs. Baik, langkah pertama sekarang kita akan coba sekarang membuat PHP info. Langkahnya ini ada di htdocs, ada indeksnya ini di copy saja. Ini klik kanan copy, kemudian klik kanan paste. Nah, ganti namanya dengan info. Nah, kemudian kita buka infonya ini dengan menggunakan notepad. Ya, klik kanan open notepad. Nah, kemudian di sini kita kontrol A aja, hapus. Ya. Nah, kita mulai ketikkan ini PHP, ini tanda PHP yang diakhiri dengan ini ya. Ya. Nah, kemudian di dalamnya ini kita ketikkan PHP info kurung tutup ya. Nah, ini file zip. Nah, sekarang kita akan coba akses PHP info ini ya. Kita tutup. Nah, buka browser, kita ketikkan localhost info.php. Nah, inilah versi PHP-nya ya. Versi PHP-nya 7.2.29, kemudian arsitekturnya ini adalah 64 bit. Selanjutnya, nah ini nanti Send engine-nya nanti akan kelihatan ioncode-nya yang nanti harus tampil di sini ya. Nah, selanjutnya ada beberapa yang perlu kita cek juga. Ini lokasinya, portnya 80. Nah, kemudian kita cek nanti di sini adalah safety-nya. Ini kalau enable berarti dia tergolong TS, kalau disable berarti dia NTS. Nah, ini nanti keperluan untuk download loader ioncode. Oke. Nah, saya kira itu ya yang perlu di cross check. Nah, sekarang bagaimana caranya masang loader ya, loader ioncode-nya ya, agar nanti tampil di bagian ini. Oke, saya minimize dulu. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa ini adalah 64 bit, kemudian ini adalah compile-nya adalah MCVC 15 ya. Nah, ini VC 15 64 bit dan TS, maka kita download nanti ioncode loader-nya. Nanti tempat downloadnya nanti saya sampaikan di deskripsi, dan juga saya sudah tampilkan di drive saya, nanti bisa di download, saya tampilkan di deskripsi. Oke, sekarang saya anggap sudah bisa di download ya. Nah, ini loadernya. Oke, nah kalau nanti yang TS ya, yang TS nanti yang di download adalah ioncode loader Win ini VC15. Kemudian kalau non TS nanti kalau disable dari safety-nya, ini TS-nya ini disable, maka yang kita gunakan adalah yang non TS. Oke, langsung saja ini klik kanan, ekstrak dulu. Nah, lanjut ini ioncode. Nah, yang kita perlukan karena PHP-nya versi 7.2, maka kita copy ini
ion bootloader Win72DLL. Klik kanan copy. Nah, kita letakkan di kembali ke folder sampp ya. C sampp. Nah, di sini ambil PHP ya. C sampp PHP. Kemudian kita masuk ke X. Nah, di sini kita paste, klik kanan paste. Oke, tampil di sini. Nah, langkah berikutnya itu adalah mengaktifkan loader ini agar terbaca oleh PHP. Caranya kita buka php.ini. Adanya di mana? Jadi adanya di PHP. Cari ke bawah, ada tulisan php.ini. Ya, ini php.ini. Ya. Klik kanan. Open with ya notepad. Oke, kita taruh di sini. Ya. Ya, nanti kita masukkan di bagian atas. Ya, di sini di enter dulu, kemudian di sini kita masukkan. Apa yang kita masukkan ya silahkan diketikkan send underscore extension sama dengan ya tanda petik ini tanda petik 2 ya. Kemudian backslash double ini ya backslash sampp php x ion bootloader win72dll. Nah, selain dengan cara ini bisa juga menggunakan cara yang kedua pengetikannya, yaitu saya copy paste saja ini dengan cara slash ya slash ganti backslash double backslashnya dengan slash ya, silakan diganti ini atau yang pertama ya, yang mana saja boleh. Nanti kalau yang pertama tidak bisa, coba gunakan cara yang kedua. Oke, kita coba kontrol ini, kita gunakan cara yang pertama. Sip. Kalau sudah simpan ya, kita coba sekarang di refresh ya, di refresh di sini ya. Nah, namun sebelum merefresh bagian ini kita harus restart dulu Apache-nya. Caranya ya coba di stop dulu ya, stop, kemudian start lagi. Nah, setelah di start nanti kita refresh di infonya. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah aktif, sudah terbaca di sini, artinya sudah aktif. Nah, itu cara instalasi loadernya. Jadi artinya ini adalah syarat-syarat awal untuk aplikasi SKL Bari Timur sudah terpenuhi, sehingga tinggal kita jalankan proses instalasi berikutnya. Nah, setelah kita mengaktifkan ion bootloader, maka langkah berikutnya baru kita masuk pada instalasi aplikasi. Nah, langkah untuk instalasi aplikasi, pertama kita siapkan dulu aplikasinya ya. Pastikan kita sudah siap dari sisi aplikasinya. Nanti silakan di-download di web aplikasi. Nah, aplikasinya adalah ini ya. Ya, setelah di-download nanti akan dapat folder SKL ini. Kemudian setelah diekstrak, nanti klik kanan ekstrak ya. Nah, setelah diekstrak nanti di dalamnya akan ketemu dua file, satu folder dan satu file database. Nah, langkah untuk memasukkan ini ke aplikasi, yang pertama kita buat database-nya dulu. Langkahnya kembali lagi nih. Nah, di sini ketikkan localhost / php my admin, enter. Ya, jadi kita menggunakan php my admin. Untuk akses ini bisa juga dari control panel ya. Jadi dari sini control panel, klik di sini admin ya. Oke, maka akan langsung tampil ke php my admin. Selanjutnya di sini kita akan membuat database. Kita buat database. Langkahnya klik di sini database ya. Namanya ketikkan SKL_Bali Timur. Oke,
create. Ya, kita sudah punya database-nya namanya SKL Bali Timur. Nah, langkah berikutnya adalah import database-nya. Import database, klik SKL Bali Timur. Kemudian di sini silakan klik import. Kemudian choose file. Ya, kita ambil sekarang filenya, file database-nya yang tadi sudah di-download. Ya, saya letakkan di desktop di aplikasi SKL Bali Timur. Di sini, nah ini database-nya, klik, double klik. Nah, kemudian akan masuk di sini. Nah, lanjut ke bawah, klik go. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Jadi database-nya sudah masuk ya, ini tabel-tabelnya ya. Nah, ini ya. Nah, itu sudah memasukkan database ya. Termasuk juga nanti cara membackup database juga melalui ini, klik database-nya, kemudian klik export ya. Nah, tinggal go ya. Maka nanti akan terdownload file ya, ini SKL-nya. Jadi itu untuk download. Oke, kalau sudah, kita tutup di sini. Langkah berikutnya adalah memasukkan aplikasinya ke folder aplikasi, folder htdoc ya. Langkahnya, nah, klik di sini. Nah, ini adalah aplikasinya yang di dalamnya sudah ada. Sebaiknya diklik foldernya saja, klik kanan, copy. Nah, kita masukkan ke htdoc ya. C SAMPV htdoc, paste di sini, paste. Nah, ini adalah proses mengcopy aplikasinya. Ya, silakan ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau sudah selesai, maka kita sesuaikan beberapa kita cek dari database-nya ya. Langkahnya double klik dulu folder aplikasi, kemudian di sini ada application, kemudian klik config. Di dalam config ada file namanya database.php ya. Coba klik kanan, open ya, open with notepad boleh, wordpad boleh ya. Nanti di sini dicek di bagian bawah ada db ya. Ini adalah nama aplikasinya ya. Nah, karena database-nya yang kita gunakan adalah namanya SKL Bali Timur, nanti database-nya silakan diganti. Username-nya root, password-nya kosong karena di SAMPV default-nya kosong. Kemudian di sini nama database-nya sesuai dengan yang kita buat tadi, SKL_Bali Timur. Oke. Kalau sudah, save. Nah, kalau ini sudah, maka kita coba jalankan. Kita tutup semua ini, kita kembali coba jalankan. Ya, kita buka browser Chrome, kemudian di sini ketik tulisannya localhost / ya. Kemudian nama folder aplikasinya SKL Bali Timur, enter. Maka di sini akan tampil halaman login. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, maka proses instalasi aplikasi SKL Bali Timur di SAMPV sudah berhasil dan sudah bisa dijalankan. Nah, baik, demikian untuk langkah instalasi aplikasi SKL Bali Timur dengan menggunakan SAMPV. Ya, terima kasih ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap mendukung channel kami dengan like, share, comment, and subscribe. Selamat sore.